kabar semuanya? Nah, Alhamdulillah. Mari ya, sebelum kita belajar, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan belajar tentang ibadah korban. Ya, sebelum belajar, ya, jadi belajar adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Maka kita harus rajin-rajin belajar kalau ingin menjadi orang yang sukses. Ingin jadi orang sukses? Pengen, maka harus rajin-rajin belajar. Kuncinya adalah belajar. Ya, jadi setiap pelajaran sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang ibadah kurban. Ya, jadi setelah kita belajar tentang ibadah kurban, kita diharapkan bisa menganalisis ketentuan kurban. Ya. Kemudian kita bisa menjalankan perilaku peduli dan rela berkorban. Kemudian setelah kita mempelajari ibadah korban, kita bisa memahami ketentuan korban. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang ibadah korban, kita bisa mengomunikasikan tata cara korban. Oh iya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita akan absen terlebih dahulu ya. Azizil Alim, Abdul Hafiz Mari Sengeng, Abdul Jawad, Absor Adam Zai, Ahmad Zaki Al Hafiz, Al Fatih Anhar, Al Khalifi Fatih Pratama, Asraf Khairul Azam, Beril Abid Hamizan, Zul Jalali wa Ikram, Faris Sujarus Rusadi, Muhammad Alim Sabudadi, Muhammad Hasan Mujahid, Muhammad Farid Zafran Khairi, Muhammad Haikal Zain Ayubi, Muhammad Rafi Irawan, Muhammad Wildan Alvaro, Muhammad Zaki Nabi Khalid, Maulana Ibrahim Batubara, Muhammad Abizar Al-Ghifari, Muhammad Agam, Muhammad Al-Rasha, Muhammad Amar Fonda, Muhammad Bais, Muhammad Fatir Asyirik, Muhammad Habibi, Muhammad Rizki Anuriza, Muhammad Zidan Rabbani, Mumtaz Aminata Amdani, Rafa Aska Putra, Ahmad Faid Abror, Yuda Lingga. Jadi banyak yang tidak masuk hari ini ya, karena cuacanya hujan. Oke, kita lanjutkan ya. Utama ibadah berkorban. Sudah pernah berkorban? Korban apa? Sapi. Alhamdulillah. Sapi terus? Sapi. Alhamdulillah banyak yang sudah korban ya. Banyak yang sudah korban. Ya. Korban ini adalah yang kita korbankan adalah ibadah harta terbaik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, ibadah harta benda yang terbaik adalah menyembelih korban. Sedangkan ibadah badan yang paling utama adalah sholat.
Siapa yang sholat subuh tadi? Alhamdulillah. Ada yang tidak sholat subuh? Ada sholat subuh. Ya, harus sholat. Ya, orang Islam harus sholat. Kalau tidak sholat, berdosa ya. Dosa, jadi harus sholat. Berdasarkan surat Al-Kautsar. Itu gambar apa? Hafal surah Al-Kautsar? Jadi sama-sama baca surah Al-Kautsar. Bismillah. Mendeskripsikan pengertian korban dengan benar. Yang kedua, menjelaskan ketentuan hewan korban dengan benar. Kemudian yang ketiga, memperhatikan pelaksanaan ibadah korban. Kemudian mengambil hikmah pelaksanaan korban. Itu tujuan pembelajaran kita tentang ibadah korban. Sekarang pengertian korban. Secara bahasa, korban berasal dari kata korroba yang berarti dekat. Menurut istilah, korban artinya menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pengertian korban. Sekarang dalilnya, dalil kita berkorban, ya. Hukum korban adalah sunnah muakkad yang artinya sangat dianjurkan. Jadi dalilnya ibadah korban ini berada di dalam Quran surah Al-Kautsar, ya. Sama-sama kita baca sekali lagi, ya. 1, 2, 3. Coba baca artinya. Ya. Sungguh kami telah memberi Muhammad hikmat yang banyak yang berkah. Satu lah, juga kamu. Artinya, Nah, sungguh kami telah memberi Muhammad hikmat yang banyak, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. ya jadi terus. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jadi sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ya. Sekarang ketentuan hewan korban. Nah, coba dibaca. Siapa yang banyak baca? Nah, coba. Ya. Ketentuan hewan korban.
unta yang sudah berumur 5 tahun menyembelih seekor unta untuk 7 orang berkorban. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Jadi terus Sapi korban yang sudah berumur 2 tahun menyembelih seekor sapi korban untuk 7 orang berkorban. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Kambing yang sudah berumur 2 tahun menyembelih seekor kambing maksimal untuk 1 orang berkorban. Domba biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau laki biri menyembelih seekor domba biri-biri untuk 1 orang berkorban. jadi ketentuan hewan kurban kalau kita ingin berkorban, ketentuannya kalau kita berkorban unta, ya, untanya yang sudah berumur 5 tahun menyembelih seekor unta untuk 7 orang berkorban berdasarkan hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Kalau kita ingin berkorban dengan sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun, menyembelih seekor sapi atau kerbau untuk 7 orang korban. Kemudian kalau kambing yang sudah berumur 2 tahun, menyembelih seekor kambing maksimal untuk 1 orang. Kemudian domba atau biri-biri, ya, yang sudah berumur 1 tahun atau lebih, 1 tahun atau telah berganti gigi, menyembelih seekor domba biri-biri untuk 1 orang korban. Oke, selanjutnya waktu penyembelihan hewan korban. Waktu penyembelihan hewan korban adalah 10 Zulhijjah, ya, sampai tanggal 11, 12 sampai 13 atau hari Tasyrik, ya. Kemudian pembagian daging korban dibagi kepada fakir miskin, dibagikan kepada fakir miskin dalam keadaan masih mentah belum dimasak. Apabila yang berkorban atau sahibul korban menghendaki, dia boleh mengambil daging korban itu maksimal seperti tidak. Hikmah pelaksanaan korban. Yang pertama, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kemudian untuk mendekatkan diri atau takarub kepada Allah. Jadi kita berkorban, ya, berkorban unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba, ya. Hikmahnya adalah untuk mendekatkan diri atau bertakarub kepada Allah Subhanahu. Kemudian menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Kemudian hikmah yang selanjutnya, korban mengajarkan kita bersikap dermawan, tidak takut dan tidak pelit. Kemudian korban mendidik kita untuk peduli kepada sesama, kita berbagi, ya, dengan berbagi dengan saudara-saudara kita, ya, fakir miskin. Kemudian hikmah pelaksanaan korban adalah mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Sifat binatang apa? Tamak dan rakus, itulah hikmahnya. Demikianlah tadi, ya, pelajaran kita tentang korban. Sudah paham semuanya, anak-anak? Alhamdulillah, kita akhiri belajar kita dengan membaca Alhamdulillah.